Jadi di sekolah daring sekarang, fenomena sekolah daring ini bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tuanya harus belajar. Sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, belum lama ini di awal bulan Agustus kita melihat di media sosial berita viral tentang sekelompok ibu-ibu emak-emak yang lagi belajar kelompok. Emak-emak ini belajar kelompok, jadi terlihat di videonya seorang ibu yang sedang membolak-balikkan buku dan ibu yang lain mendengarkan sambil berkomentar tentang buku itu. Sedangkan anaknya asik bermain. Para netizen berkomentar ya simpang siur, komentar dari netizen. Ada yang menganggap ya seru-seru aja gitu kan, ibu-ibu emak-emak pakai daster belajar kelompok gitu. Tapi juga ada yang menganggap ini hal aneh. Toh anaknya kok mainan gitu kan, malah orang tuanya yang belajar. Ini Pak Jumala, salah satu cerita dari sekian banyak cerita efek dari sekolah daring. Jadi di sekolah daring sekarang, fenomena sekolah daring ini bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tuanya harus belajar. Sebetulnya sih itu bagus juga kan Pak, orang tua harus belajar juga kan? Bagus, kalau enggak kan nggak peduli dia berarti. Iya, tapi mungkin karena sedikit dipaksakan, jadi ada apa ya Pak? Jadi kayak ada gejolak-gejolak dari orang tua, apalagi orang tua yang belum siap. Karena dia harus mengajarkan pelajaran itu ke anaknya. Kalau menurut Pak Jumala gimana? Iya, jadi efek dari daring ini sebenarnya sudah diprediksi sebelum ada pandemi. Oh, sebelum pandemi itu sudah ada ini ya Pak? Yang namanya revolusi industri 4.0 itu nanti akan terjadi seperti itu dan ternyata dipercepat jalannya karena pandemi. Oleh karena pandemi. Nah, terus nyikapi yang ibu-ibu pakai daster pada, loh itu keren. Itu bagus, justru kalau enggak itu enggak peduli. Berarti justru ibu-ibu itu dia ada kepedulian, akhirnya dia belajar kelompok. Peduli, saya melihat dari sisi pedulinya. Nah, tinggal kontennya apa. Nah, itu yang harus diluruskan. Siapa yang luruskan? Ya kita bersama-sama. Ya kita Move Up TV ini kan bagian dari edukasi masyarakat. Iya. Terus kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Mesti ada konten pendidikan guru pendamping bagi orang tua. Iya. Karena kayaknya penting itu ya Pak. Ya, parent as a teacher atau as a mentor itu mesti ada. Berarti tugas guru sekarang bukan hanya ngajarin ke anak-anak aja ya, tapi juga dia harus bisa mentransfer ilmu mengajarnya pada orang tua sebagai pendampingnya di rumah. Dan dampak yang lain adalah dampak sosial ekonomi. Nah, kalau terus mendampingi anak kerjone kapan lah ngono. Nah, oleh karena itu juga nanti mesti ada rekayasa atau re-engineering dari kurikulum. Kapan harus jam anak, kapan harus jam orang tua, terus orang tua itu akan mendampingi anak itu bagaimana caranya, konten apa yang harus dibicarakan di dalam kelompok-kelompok belajar. Itu keren menurutku kelompok belajar itu. Cuman ojo nggarapno gaweane bocah itu yang penting. Yang penting itu. Dia ngerti kasus ini apa, kemudian dia tahu bagaimana caranya ngetransfer ke anak. Nah, inilah yang harus kemudian diluruskan oleh. Jadi bukan berarti orang tua malah justru ngambil jalan pintas kan? Garap ke anak enggak. Tapi dia mesti ngerti juga supaya nyambung nanti kalau ngajari anak supaya nyambung, karena waktunya dengan guru kan sangat sedih. Iya. Nah ini Pak, saya kok pengen menggarisbawahi yang tadi Pak Jumala sampaikan. Perlu harusnya ya, dengan adanya memang orang tua kewajiban untuk mendampingi anak belajar, berarti kan harus ada perubahan juga, bukan hanya dunia pendidikan, tapi misalkan perubahan di dunia kerja. Contoh misalkan anak jam kerja wajib belajar itu misalkan sampai jam 10, berarti jam kerja ya mulainya jam 10 gitu kalau kan. Bisa begitu, mungkin nggak merubah seluruh tatanan masyarakat di dunia. Mau nggak mau kan Pak, karena kalau nggak jadinya, ya ini contoh kecil nih Pak. Saya kan punya toko. Beberapa karyawan saya itu kesulitan juga curhat
kalau meninggalkan anak-anak di usia jam setengah 9 pagi itu mereka sulit. Repot. Satu, handphone butuh dipakai sama anak-anak. Handphonenya mereka, otomatis mereka kerja nggak bisa bawa handphone. Yang kedua, mereka juga waktunya, mereka terlalu terburu-buru. Nah, akhirnya saya sih kebijakan saya kerja saya mundurkan jamnya. Mundur jam, tapi kan juga nggak bisa lama-lama juga, paling mundur cuma sampai jam 9. Padahal kan daring bisa sampai jam 11 kan. Itu. Lah ini kan berarti harus memang betul Pak, harus penentu kebijakan. Ya kan, yang jadi dirubah semua nih tatanan itu. Ya tentu saja tidak revolusioner ya. Karena revolusioner kan butuh biaya yang sangat besar, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Tetapi setidaknya awareness tentang hal ini tuh harus segera ada. Harus ada yang memikirkan. Terus kemudian perjalanan menuju ke sana itu roadmap-nya jelas. Periode ini kita akan jam kerja sampai jam sekian sampai jam sekian. Terus orang tua harus ngajari apa? Itu mesti Dignas dan juga kementerian yang berkaitan dengan industri, ekonomi, sosial, semuanya itu mesti ada awareness untuk mendidik generasi. Iya benar. Jadi nggak bisa ini yang berubah. Orang-orang ucul-ucul dewe, terus ibu-ibu belajar isine nggarap ke gaweane anaknya kan bukan begitu. Tapi orang tua tuh mentor di rumah, mewakili guru, gitu kira-kira. Jadi memang mentor orang tua untuk menjadi mentor di rumah perlu dipersiapkan kan Pak? Sangat perlu. Berarti ini jadi istilahnya ya pertama kesadaran orang tuanya dulu. Orang tua harus sadar dan siap untuk belajar. Tapi orang tua siap untuk belajar, tapi apa yang harus dipelajari nggak semua orang tua ngerti. Iya. Tapi kan gini Pak, terkadang ada orang tua nggak mau gitu, yang nggak mau dan nggak siap. Yang nggak mau dan nggak siap nanti ada rekayasa sosial, nggak ngerti dipancing atau bagaimana. Ini kan program yang punya otoritas toh, sehingga yang nggak mau dan nggak siap menjadi mau. Iya, itu harusnya ada stimulus-stimulus ya. Yes. Dan mungkin bisa jadi kan gini ya Pak Jumala, ada cara-cara simple. Ya mungkin orang tua tuh kan merasa gini, kok sudah nyekolahin anak, sudah bayar SPP gitu kan, bayar uang sekolah, tapi kok terus disuruh ngajarin. Kesannya itu seperti menggantikan guru, kesannya. Nah ini yang harus diberikan pengertian juga. Dan mungkin juga guru itu menyiapkan apa ya istilahnya, cara-cara sederhana. Orang tua tuh, ibu cukup mengajarkan anak di bidang ininya aja, di sininya gitu loh. Jadi orang tua pun merasa oh ternyata nggak semuanya gitu, simple, nggak terlalu berat gitu kan. Ini Pak, terus netizen kan ada yang mengomentari masalah anak-anaknya main. Kalau saya melihat kan kita nggak tahu juga, itu bisa jadi jamnya sore, jamnya memang anak mungkin lagi main, ibunya sambil nungguin anak. Terlalu dini kalau kita ngomentari negatif kan. Kita kan nggak tahu juga, bisa jadi itu sore memang anaknya jam main. Mama mau belajar kelompok, ini loh untuk kamu misalnya. Terus anaknya ikut pada main nggak masalah. Nggak ngerti juga. Gitu ya sahabat muda ya. Jadi kita lihat posisi positifnya saja. Karena memang kita melihat emak-emak yang berkelompok belajar bersama ini sebuah gerakan yang positif, dan itu memang yang diharapkan, ya kan Pak Jumala? Yang diharapkan. Jadi kita sebagai orang tua harus siap untuk belajar. Kalau emang kita belajar sendirian mungkin bosen, nggak semangat. Nah ini kita buat kelompok emak-emak untuk belajar bersama pelajaran anak-anak sekolah. Ini keren ya. Kalau jadi menurut saya itu keren, bener. Menurut saya itu keren. Cuman lihat lagi kontennya apa yang dibicarakan. Begitu sahabat muda, video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.